Gemilang, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kembali lagi, saya Alvina Syafitri Dan saya Faris Sakta Nugraha di podcast Suara Sumaneta. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selamat pagi Pak Asraf dan Bu Indah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Gemilang semua, sekedar informasi, Bapak Asraf ini merupakan Kepala Dinas Pak ya? Iya, Kepala betul. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau sering disingkat DP3AKB. Ya, DP3 Aceh SKB. Oh iya. Nah, dan juga ditemani oleh Ibu Indah Yuniarti ya, selaku staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan juga Keluarga Berencana. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang singkat bersama dua bintang tamu spesial kita yang akan dipandu oleh kami berdua tentunya. Oke. Iya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang, topiknya itu adalah pernikahan dini dan stunting. Nah, Pak, Bu, sebenarnya banyak sekali pengen disampaikan kepada Sobat Gemilang, itu tugas utama dari Dinas DP3AKB itu apa sih tugas utamanya? Kan banyak sekali masih jarang diketahui oleh para remaja. Untuk itu boleh disampaikan oleh Sobat Gemilang, Bu, apa sih sebenarnya tugasnya gitu? Baik, sahabat Gemilang yang berbahagia tentunya. Iya. Gemilang itu singkatan apa ya? Ya, sahabat Gemilang ya memang. Gemilang. Iya. Sesuai Gemilang. Besar itu ya. Bila keinginan bercita-cita lebih besar Iya, ya. iya. Baik, terima kasih itu. Nah, jadi DP3 ACSK ya. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Ya, panjang sekali ya, panjang sekali. Kita butuh waktu lah ya. Tapi kalau anak-anak muda kan nggak begitu nggak begitu banyak waktu lah untuk mengapa itu ya. Dan paling sehari-hari. Kali aja bikin nggak ingatnya. Ya, ya paling kali aja. Nah, ini tugas kami itu pertama kami punya juga UPTD ya, Unit Pelayanan Teknis PPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak ataupun Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kalau ada masalah ya tentang perempuan dan anak bisa dilaporkan kepada kami ya. Tapi di kabupaten kota juga punya, Kota Pangkal Pinang punya karena kami di provinsi. Nah, jadi masalah perlindungan pemberdayaan perempuan ya itu yang menjadi fokus kita. Kemudian perlindungan anak ya, seperti Anda ini kan masuk kategori anak ya. Itu yang kita jadikan. Kemudian masalah pencatatan sipil ya yang bekerjanya itu dari mulai anak lahir ya dibuat aktenya sampai meninggal itu ada aktenya ya itu. Nah, jadi itu pencatatan sipil ya. Jadi dicatat semua masalah kependudukan ya. Masalah administrasi kependudukan itu dicatat ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi tentang masalah penduduk. Kemudian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, hari ini kegiatan kita itu adalah dalam rangka sosialisasi yang berkenaan dengan pernikahan di usia anak dan stunting. Ya, dan stunting. Kalau Bapak nggak anak lagi, Ibu udah nggak anak. Kalian ya, anak ya, gitu. Nah, jadi tugas kita itu ya yang diberikan amanat oleh pemerintah ya kepada kita supaya hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, ya, anak, ya. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan lah bahwa bangsa ini memperhatikan perempuan dan anak dengan adanya kementerian itu sendiri, ya, gitu kan. Ini sampai ke tingkat kabupaten kota, ya. Oke, itu ya yang pertama. Apalagi? Ya, Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, yang jadi titik berat dari Dinas DP3 Aceh SKB tadi kan yang disosialisasikan di Aula SMA 3 tadi mengenai pernikahan dini Kak. Ya. Pernikahan usia anak. Ya, usia anak. anak. Udah menikah ya Pak? Iya. Nggak ada lagi. Ya, jadi kalau boleh tahu nih berapa banyak sih data pernikahan di usia anak yang terjadi di Bangka Belitung? Iya. Karena tadi saat upacara dipaparkan oleh Bapak sendiri bahwa Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung ini langganan top 10 nih. Prestasi yang bukan prestasi baik malahan ya. Ya. Nah, itu berapa sih Pak kalau boleh tahu datanya? Ya, jadi begini.
kita punya data bahwa pernikahan di usia anak kita itu ya kalau di tahun 2000 kita mulai dari tahun 2021 ya peringkat 5 dari 34 provinsi. Jadi di tahun 2021 tapi kita pernah peringkat pertama peringkat 1 di tahun 2020 ya. Nah, jadi juara 1 ya, tapi nggak perlu tepuk tangan ya. Ya. Itu bukan sesuatu yang membanggakan. Iya ya, sebenarnya bukan sesuatu yang Iya. membanggakan ya. Nah, tapi terus di tahun 2019 kita punya peringkat ke-11 ya, itu. Kemudian 2018 peringkat ke-8, 2017 peringkat 3. Jadi kita berkisar di antara itu. Karena memang dari sisi jumlah penduduk kita kan memang agak kecil ya, 1,4. Tapi kalau dijadikan pembaginya itu dengan jumlah penduduk, maka persentasenya agak tinggi gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ya, melalui semua generasi yang ke depan ini maka kami melakukan sosialisasi ini ya supaya semakin menurun lah ya, kita bertahap lah ya, semakin menurun. Nah, ini kalau untuk data masalah pernikahan di usia anak. Jadi mohon nanti disampaikan melalui media ini ya dialu-alukan lah gitu ya, jangan sampai, atau dibuat video yang menarik ya, buat video menarik oleh OSIS-nya misalnya, oleh kelas, atau mungkin ada guru bahasa Indonesia-nya ada mengadakan lomba pembuatan video singkat tentang cegah pernikahan di usia anak ya. Nah, kan macam-macam, anak-anak sekarang kan lebih hebat ya, beda dengan generasi saya ya. Anak-anak sekarang ini kecanggihan dia menggunakan teknologi luar biasa. Nah, itu bisa ya dengan cara membuat video-video singkat, atau nanti kemungkinan pada masa-masa yang akan datang ya Bu ini ya, ya kita buatkan video ya, lomba video pembuatan inovasi tentang masalah ini. Ya, bisa dilombakan ya gitu. Kan ada itu kalau kita lihat yang YouTube yang singkat tapi menyentuh perasaan gitu ya. Ya, dulu Bapak itu pernah lihat di YouTube misalnya ada orang mau masuk lift ya. Nah, ada orang yang posisinya dari sisi fisik kurang ya. Nah, karena udah penuh semuanya masuk liftnya nggak bisa naik ya. Nah, yang memiliki posisi tubuh yang tidak begitu sempurna ya, malah dia yang mengalah. Ya, mengalah keluar dari lift itu dan liftnya naik. Nah, kita kan ada perasaan tersentuh. Orang yang dari sisi fisiknya juga kurang ya, tetapi dia bisa berpikir yang baik. Nah, ini kan YouTube yang baik, bagus ya, ada edukasinya. Nah, tidak untuk kemungkinan nanti anak-anak bisa membuat ini. Paris bisa, Elvina bisa ya, buat ya YouTube seperti itu. Nah, karena anak-anak sekarang kan senangnya kan yang seperti itu. Iya. Ya. Boleh menambahkan Pak? Oke, baik, silakan Bu. Perkawinan anak ini yang 2020 itu kita peringkat pertama Pak ya. Ini kan terjadi waktu zaman kita COVID. Iya, COVID. Yang sekolah online. Jadi anak-anak itu mungkin nggak ada kegiatan di luar sekolah, di kamar, ngasih tahu orang tuanya mungkin dia lagi online. Mungkin orang tuanya kan kerja nih Pak. Mungkin kerjanya itu kebanyakan itu ya. Orang tua kerja di kantor, anak-anaknya di rumah. Mungkin mereka online kan bisa di mana aja. Betul. Mereka kasih orang tuanya tahu mereka itu sekolah online itu di rumah, tapi kan mereka ada di luar, ada di mana ketemu terus. Mungkin kebanyakan terjadinya peningkatan itu pada zaman COVID. Nah, ya pas kita sekolah online. Ya. Berarti kebanyakan itu istilahnya merit by accident ya? Iya. Biasanya kebanyakan kayak gitu ya Bu. Iya. Kalau Bapak kan enggak, karena Bapak usianya menikah usia 25 tahun saya menikah, ya kan? Gitu. Kalau Ibu Indah? 24. 24 ya. Jadi contoh yang baik. Selesai kuliahnya, udah kerja, baru nikah. Gitu ya. Paham ya? Jadi Iya. kasih tahu nih dengan teman-teman, jangan menikah di usia anak, kasih tahu ya. Iya. Juga diharapkan sosialisasi kita yang sekarang ini bukan hanya teman-teman yang ada di dalam itu aja yang dapat ilmunya, diharapkan juga teman-teman itu kasih tahu ke teman kelasnya. Kalau kita tahun kemarin caranya misalnya satu perwakilannya dari teman itu dia sosialisasi lagi Pak di kelasnya masing-masing. Apa sih yang didapat dari sosial? Pertemuan kita tadi kasih tahu sama ibu presentasi juga.
Jadi itu jadi kabar buruk juga ya Bu, kalau misal kita menjadi peringkat pertama Iya, apalagi. iya, bukan sesuatu yang membanggakan. Iya, Tadi saya iya. bilang peringkat satunya itu bukan untuk dibanggakan. Apalagi kita sekarang kan termasuk provinsi layak anak. Iya. Ya, jadi indikatornya itu salah satunya adalah di pernikahan di usia anak juga. Ya, indikator ada 24 indikator itu salah satunya masalah pernikahan anak. Nah, sementara kita termasuk provinsi 8 provinsi dari 34 provinsi yang yang diberikan predikat provinsi layak anak. Karena semua kabupaten kota sudah layak anak. Jadi kalau semua kabupaten kota layak anak, maka provinsi menjadi provinsi layak anak. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Ini PR besar juga. Iya, Pak. harus Iya. dipertahankan. Iya, dulu. kalau makanya kalau yang ini terus menerus di peringkat pertama itu Ya. kita nanti nggak ada Ya, lagi ikut betul. provinsi layak anaknya. Ya, kita doakan ya, doakan ya, semoga semakin terus. Pada serta mereka juga Pak ya. Iya. Bukan hanya kita aja, anak-anak juga harus kerja sama. Iya. Baik Bu, jadi untuk dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini untuk kedepannya itu berarti lebih tinggi ya Bu. Jadi kita lebih memikirkan dampak kedepannya itu berarti yang pertama ya seperti yang dikatakan Ibu tadi, kita tidak akan mendapatkan layak anak, mendapatkan Iya. provinsi layak anak. Karena dulu saya juga pernah Bu, waktu di dialog interaktif BNN itu juga iya, dulu waktu itu katanya provinsi kita juga ingin dikatakan iya seperti itu. Jadi kita juga berusaha sebagai pelajar gitu untuk mengajak teman-teman semua supaya kita disebut provinsi layak anak juga seperti itu Bu. Jadi mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pelajar juga ya remaja. Iya. Jadi dampak apa sih Bu yang ditimbulkan dari pernikahan dini dan stunting ini menurut Bapak dan Ibu? Ya, Menurut saya sih banyak sih. Pernikahan dini itu kan mereka berarti kan belum siap untuk menikah. Secara materi, secara apa sih namanya berumah tangga belum siap. Banyak sih terjadi kekerasan dalam rumah tangga, berantem lah. Anak masih kecil, jadi anak ngasuh anak Pak ya, betul. kan belum siap. Anak ngasuh, sedangkan dia posisinya masih sebagai anak, dia mau ngasuh anak, jadi kan belum siap. Stres, bisa menjadi perceraian. Perceraian itu yang paling banyak di pernikahan dini, karena kan mereka belum siap secara materi, suaminya belum siap untuk menafkahi anak sama istrinya, karena dia tidak ada pekerjaan, dia masih pelajar. Bisa terjadi pertengkaran di dalam keluarga besar, orang tuanya bisa berantem, banyak juga sih Pak, boleh dari satu kemarin juga. Iya, kan sama orang tua, misalnya kayak orang tua sini harus menafkahi ini, orang tua ini harus menafkahi ini, jadi kan keluarga juga ada yang belum siap juga kan, banyak juga terjadinya kayak gitu. Terus anaknya putus sekolah, suaminya susah cari kerjaan karena tidak ada ijazah. Nah, paling pekerjaannya cuma dia bisa itu paling kayak kuli bangunan, jaga toko. Terus timbulnya juga minder sama teman-temannya. Teman-temannya udah bisa sekolah S1, dia masih di ijazah SMA juga nggak ada. Itu juga timbul stres juga kan bagi dia juga kan. Iya, tadi sudah Bapak jelaskan ya juga ya di data itu. Kebanyakan yang mereka yang menikah di usia anak itu kebanyakan nanti pekerjaannya itu mengarah kepada tadi kan bertani, buruh ya. Nah ini padahal kita itu ya berusaha untuk meningkatkan derajat mereka juga. Jadi pendidikan itu berpengaruh loh terhadap kualitas diri seseorang ya. Tapi kalau pendidikannya yang benar ya. Tapi kalau pendidikannya nanti untuk mencapai sesuatu itu dengan cara yang tidak baik, nyontek, tadi kan ada tuh ikrar ya. Iya. Ikrarnya tidak boleh nyontek ya. Iya. Ya ada ikrarnya ya. Nyontek. Nah mudah-mudahan nanti kalau tidak pernah nyontek, insya Allah berkah. Ilmunya berkah ya. Kemudian ketika disampaikan kepada orang lagi, orang juga menerimanya dengan senang hati, dengan baik. Ada kan orang itu pintar, tapi kalau menyampaikan sesuatu orang nggak begitu tertarik, mungkin nggak berkah kali ya. Ya berkah ya. Ya mungkin untuk ilmunya juga berkah. Ya, tadi yang mungkin kontek. Saya berharap ya, kami berharap semuanya ya supaya nanti anak-anak di sini dan melalui kalian mohon bantuannya juga
yuk kita sama-sama menyampaikan informasi ini ya, supaya dampak dari pernikahan di usia anak itu ya semakin hari akan semakin berkurang ya, dan orang yang menikah pun yang akibat yang sudah kejadian-kejadian itu, kalaupun bisa ya nanti kita arahkan juga, jangan sampai nanti mereka sudah jatuh tertimpa tangga ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi, sudah menikah, sudah punya anak, kita support mereka supaya mau bersekolah lagi ke paket ya, paket A kalau yang SD, paket B kalau yang SMP, paket C kalau yang SMA. Nanti kalau ke perguruan tinggi kan bisa masuk ke perguruan tinggi yang mungkin tidak terlalu tinggi banget ya, yang aktivitasnya nggak seperti di perguruan tinggi yang biasa, misalnya masuk perguruan tinggi yang sekarang kan teknologi kan bisa dimanfaatkan ya, seperti perguruan tinggi yang sifatnya pembelajaran dengan sistem online ya, bisa nanti seperti itu. Yang penting ada kemauan. Memang orang sering berkata, kalau saya sekolah lalu saya bisa dapat apa? Ya memang Anda nggak bisa dapat uang kalau Anda nggak berusaha. Tapi Anda tuntutlah ilmu itu ya, ilmu itu penting ya, karena orang yang berkualitas dengan orang yang tidak berkualitas pasti berbeda ya, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu pasti berbeda. Allah akan naikkan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi beriman dulu ya, baru berilmu pengetahuan ya. Kadang-kadang orang tuh dibalik punya ilmu tapi nggak punya beriman, makanya terjadilah korupsi ya, manipulasi ya, tidak jujur. Ya kenapa? Karena imannya yang dibelakangkan, harusnya imannya di depan dulu baru pengetahuan. Seperti kalian pasti kesini tadi subuh sholat subuh, ya kan? Nah itu kan untuk meningkatkan kualitas. Kalau ke sekolah, kalau ulangan, ujian segala macam nggak menontek, ya itu. Kadang-kadang orang itu ada nilainya misalnya 7, atau yang nyontek nilainya 9. Nggak perlu bangga lah ya, pasti. Tapi Anda punya jiwa yang tenang, gitu ya. Ya biasa kita ya aja, ikhlasin aja. Ya, ikhlasin akhirnya aja. ilmunya yang tahu kita. Ya, karena ilmu berkah itu ya berbeda loh dengan ilmu yang diperoleh tidak berkah. Jadi tadi kan udah dipaparin bahwa kalau ada ilmu agama itu diiringi dengan ilmu dan ilmu diiringi dengan agama. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, mengapa sih ilmu tadi harus disosialisasikan kepada remaja-remaja di tingkat anak-anak aja punya anak-anak di tingkat sekolah menengah nih? Kenapa nggak ke ibunya, karena ibunya yang ngasuh anaknya, atau ke bapaknya supaya ngasih nasihat ke anaknya gitu. Kebetulan untuk saat ini kita arahnya ke belajar dulu ya Bu ya, ke belajar dulu ya, karena mereka ini kan harapan kita ya. Ya, karena pernikahan di usia anak dan stunting itu kan selalu objek itu kan selalu anak. Ya, kalau stunting itu kan anak itu kan 10 hari masa kehidupan itu kan harus diperhatikan betul-betul ya, itu anak. Nah, orang tua yang harus kita edukasi. Ya, orang tua harus dikasih makan ini ya, segala macam biar anaknya berkembang dengan baik. Ya, kemudian mereka pergi ke posyandu. Kita sebenarnya sudah melakukan hal itu, bahkan waktu itu kita pernah dialog dengan TPRI ya, masalah stunting juga ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita ada, jadi ada batas tertentu, misalnya kapan kepada anak-anak, kapan kepada orang tua ya. Nah, nanti kepada orang tua biasanya kami melalui tokoh-tokoh agama. Ya, misalnya kami pernah mengundang pihak organisasi keagamaan dan ada kantor ya, kita minta supaya mereka menyampaikan informasi, apakah melalui khotbah Jumat, apakah melalui khotbah di gereja ya, apakah melalui di kuil, kelenteng segala macam ya, pura ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu pernah kita undang ya, kita undang ke kantor, kita minta mereka supaya mereka lebih memperhatikan akan hal itu dan menyisipkan khotbah-khotbahnya dalam 1 bulan itu mungkin 1 kali ya, tema tentang itu ya. Itu kalau yang di orang tua. Kalau di anak-anak seperti sekarang ya, untuk sekarang ini kita ada berapa narasumber ya, terutama dari DP3 SKB sendiri ya, saya selaku kepala dinas, kemudian tadi ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang ya, Pak Gusto ya, kemudian nanti ada dari anggota Dewan juga yang tahu ya. Nanti
Karena bisa saja bertanya pada anggota dewan, ya Pak, keinginan kami sebagai remaja itu ya harus disiapkan ini. Nanti mereka kan juga menyampaikan kepada bupati, kepada wali kota, atau juga kepada gubernur, agar disiapkan ya fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung edukasi anak-anak. Nah, misalnya apa misalnya di sini? Jaringan internetnya misalnya kurang, nah kita kan bisa minta kepada pihak lewat melalui dewan ya, Komisi 4 misalnya menyampaikan kepada gubernur ataupun kepada dinas terkait agar di sini diperkuat jaringan internetnya. Tetapi jaringan internet itu yang sifatnya edukasi, ya, yang gambar-gambar yang dihilangkan, ya, misalnya gambar-gambar yang vulgar, pornografi itu bisa ya, di-blok. blog, ya. Nah itu kan bisa. Atau ada permintaan lain, ya, misalnya apa, ya, misalnya diperlukan adanya taman bermain anak, ya kan? Nah, taman bermain anak itu kalau Bapak nggak salah di Pangkal Pinang ini ada di daerah Bukit Baru itu. Taman bunga yang Bukit Baru. Iya, di Bukit Baru itu ada taman bermain anak. Jadi anak-anak bisa benar-benar beredukasi di situ, olahraga di situ. Kalau nggak salah Bapak ada 3 taman bermain anak itu yang sudah mendapat persyaratan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Salah satunya Kota Pangkal Pinang, kemudian Sungalia, Kabupaten Baka, dan Baka Tengah. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lagi diikuti oleh kabupaten-kabupaten. Karena yang hadir ini anggota dewan ya yang akan mempresentasikan selevel setingkat provinsi, bisa saja misalnya ada yang datangnya dari Bangka Selatan, minta tolong Pak, kami di Bangka Selatan kena pernikahan usia anaknya tinggi. Atau tadi misalnya ya, yang tinggi tadi kan daerah Belitung ya Bu, Belitung dan Belitung Timur misalnya. Coba nanti minta disosialisasikan terus menerus atau apa yang yang bisa mengurangi mereka ya, sehingga pernikahan di usia anak itu akan semakin mengecil ya, seperti itu. Berarti lebih ke peran dewannya juga. Iya, kita bisa peran juga selain kita. Iya, ya, seperti itu. Pertanyaannya tadi kali Pak lebih ke itu ya, peran orang tua ya, Ya. untuk menjaga itu. Ya. Enggak diadain, maksudnya diadain sosialisasi juga. Kita ada kayak gitu. Biasanya kita selain di jalur sekolah, kita ada jalur masyarakat. Tapi jalur masyarakatnya juga yang pesertanya remaja. Ada juga misalnya dari BKKBN ya Pak ya, BKKBN juga sering, terus PKK sering diundang sosialisasi juga ya kayak gini. Bukan hanya dinas kita aja yang mengadakan sosialisasi tentang pernikahan anak, itu dinas-dinas lain juga ada. Nah, kita yang akan datang itu di daerah Belitung dan Belitung Timur Ya, ada kegiatan, tapi untuk remajanya. Remaja, yang jalurnya jalur masyarakat, bukan jalur sekolah. Ya, jadi kita harus berusaha semua dunia kita masukkan saja, ya, supaya nanti bisa. Memang kalau masalah pendidik pemberian informasi sosialisasi ini mungkin tidak langsung seperti kita membangun gedung ya. Pembangunan kan bisa setahun selesai. Ini kan butuh waktu. Hari ini anda baru tahu ya, anak-anak baru tahu ya tentang tingginya pernikahan di usia anak di Bangka itu. Nah nanti berapa tahun ke depan kan sudah merasa jangan sampai terulang lagi ya, maka perlu diberikan informasi dari mulut ke mulut gitu ya. Sampaikan ya, Ananda Elvina sampaikan, Paris sampaikan juga ya kepada teman-teman yang lain. Nanti generasi kalian, generasi anak-anak kalian, ya, sehingga Bangka Belitung ini memang lebih baik. Ya. Jadi kami itu masuk ke semua tempat, ke pendidikan, ya, kemudian ke masyarakat juga, ya, kemudian mungkin ya ke tempat tokoh-tokoh agama, ya kita guide mereka. Mahasiswa juga ada Pak? Mahasiswa juga apalagi itu di kampus Bapak ini sering mengadakan sosialisasi kayak gini tentang pengetahuan tentang perlindungan anak. Saya pernah jadi narasumber Bapak di desa-desa, mereka dari situ. Jadi itu suatu inovasi mereka juga untuk mensosialisasikan tentang fenomena perkawinan ini. Apalagi Bapak juga kan dosen ya, jadi mudah juga menyampaikan informasi itu kepada mereka. Apakah nanti
tanggal 15 itu ada kegiatan juga yang akan dihadiri Kak Seto. Ya, tahu kan Kak Seto ya? Tahu. Ya, itu di lantai 3 Gubernur, dan tanggal 16-nya ada seminar juga di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar itu. Silakan aja kalau mau ikut ya. Ya, kasih tahu dengan kepala sekolahnya ya. Yang ikut ada Kak Jadi Seto. diharapkan sama adik-adik bukan hanya sebatas sekolah aja Ya. kegiatan ini, kalau bisa sampai kuliah. Banyak kan kampus-kampus yang lain yang tidak pernah, yang belum lah mungkin ya mengadakan kegiatan seperti ini. Mungkin dari kalian berdua nanti udah kuliah, ada kalian berdua yang Ya. inovasi menciptakan, oh yuk kita yuk, ini jangan sampai sekolah ini aja. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya nih, mungkin ini bisa dibilang di luar konteks juga, di luar topik kita, tapi masih terkait pelindungan anak dan pengendalian penduduk. Iya. Itu banyak sekali di lingkungan sekitar kita itu ODGJ yang berkeliaran, kemudian banyak sekali di roda paksa sama masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu bagaimana sih Pak solusinya? Karena kan anak-anak yang dilahirkan oleh ODGJ itu kan sebenarnya di dalam perut pun perlu konsumsi yang baik, sehingga menumbuhkan generasi yang baik juga kan Pak. Nah, bagaimana sih solusi pemerintah terkait hal tersebut Pak? Karena saya banyak sekali di video-video di aplikasi itu ODGJ itu sampai melahirkan seorang anak, padahal anak itu sangat perlu sekali mungkin konsumsi yang baik, terus supaya dapat menjadi generasi Indonesia yang baik juga tumbuhnya, tidak mungkin tidak harus sama seperti ibunya. Maka bagaimana nih Pak solusinya? Ya, baik, walaupun ini bukan di ranah dinas P3 JSKP, tetapi karena ini masalah menyangkut masalah anak ya. Sebenarnya ini masalah seperti apa yang disampaikan tadi, itu sebenarnya itu ranah dinas sosial ya, itu juga menjadi masuk ke ranah dinas sosial, karena dinas sosial ada. Kemudian itu juga pengawasan di rumah sakit jiwa juga ya, penting ya seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada yang melapor ya, itu bisa ditindaklanjuti ke pihak kepolisian. Atau lebih ke penanganan khas Ya, awalnya aja. ya, Kalau jadi di dinas kita kan ya. ada pengaduan UPTD itu. Nah, nanti gimana ya, orang gila juga mau, apalagi yang kayak gitu. Iya. Nah, tetapi ini sebuah fenomena ya. Nah, kalau anaknya ya bisa saja mendapat hak perlindungan ya. Nah, kalaupun nanti dia nggak tahu bapaknya siapa ya, selama nanti ada pihak keluarga yang bisa mempertanggungjawabkan anak ini, artinya dibuat akta kelahirannya bisa. Tapi ya bisa dibuat anak seorang ibu ya, nanti juga akta kelahirannya. Jadi dia tetap terlindungi, apalagi dalam kondisi seperti itu. Mudah-mudahan apa itu anaknya ya seperti ini apa itu biasa ya, akhirnya tidak ada gangguan ya. Nah, itu bisa kita buatkan akta kelahiran. Jadi tetap kita pemerintah tetap melindungi. Kalau kayak gitu juga kan kalau ODGJ itu kan sebenarnya peran serta masyarakat juga. Kalau misalnya ada masyarakat yang melapor bahwa ini ada ODGJ ini, melapornya ke dinas sosial. Dinas sosial kan langsung bertindak untuk mencegah terjadinya udah paksa atau itu tadi kan peran masyarakat juga dibutuhkan. Jangan kita hanya lihat orang gila, ya udah gila aja gitu Pak ya, udah ODGJ gitu. Jadi diharapkan peran serta masyarakat untuk melapor ke RT bahwa ini ada ODGJ nih, gimana sih penanganannya? Oh, nanti RT lah melapor ke dinas sosial yang menangani masalah itu untuk mencegah terjadinya mungkin udah paksa atau perkosaan ODGJ. Bisa tapi itu kebanyakan yang perempuan yang laki-laki ya. Masih ada juga sih Pak, perempuan biasanya. Laki-laki nggak ada Pak ya. Kalau laki-laki ODGJ, ya udah dibiarin aja, nggak mau. Nah, kalau itu terjadi, ada yang keliaran segala macam, mungkin ada inisiatif lah ya dari dinas yang terkait ya untuk apa itu membina mereka ya, mungkin dimasukkan ke panti ya, ataupun mungkin ke rumah sakit jiwa ya. Yang penting ada laporan lah kepada pihak-pihak instansi terkait ya, jangan lepaskan. Yang takutnya itu mereka ini nanti di rumah dipasung segala macam kan. Nah, ini kan lebih menyedihkan sekali ya. Jadi kalau ada
tadi sampaikan seperti yang sampaikan Ibu Iya. Ida ya dari kelurahan, terus nanti bisa ke dinas terkait. Iya. Ya kalaupun bisa dirawat ya di rumah sakit jiwa ya, Iya. ya kita dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, yang penting keluarganya bisa ini ya bisa mendampingi ya seperti itu. Nah, Kan jadi seperti itu. sebenarnya ngetes mereka ini sebenarnya kan udah sakit atau sudah sembuh kan mudah aja kan. Nanti letakkan aja itu apa itu. Kalau dia Mahal nggak? kalau dia udah tahu kayak uang, itu uang berapa? Wah, gila. Oh, berarti nggak gila Pak. Ya, nggak ODGJ Pak dia. Karena saya sering menangani kasus ini juga waktu saya masih di Dukcapil Pak. Iya, Banyak, iya. tapi itu pada serta masyarakat juga yang datang ke kita juga, Bu ini ada ODGJ nih, bisa tolong dicek nggak datanya berdasarkan sidik jari Pak. ODGJ-nya dibawa ke kantor dinas Dukcapil untuk ngecek dia nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Nah, pas dicek sidik jari, oh ada, dia orang luar. Misalnya orang Lampung gitu. Oh ada ini datanya di sini. Jadi kita kerjasama sama dinas sosial, dinas sosial Pangkal Pinang misalnya kerjasama dengan dinas sosial Lampung. Tolong dong dicek. Ini ada ODGJ ini satu, bisa nggak dicek ada keluarganya? Ada berapa lama itu dapat. Jadi dikembaliin ke keluarganya. Bisa saja dia datang ke sini dalam posisi normal ya. Iya, normal. Waktu dia tekanan stres, tinggi, karena tidak ada stres, ya. pekerjaan, Bisa tidak saja ada ya. rumah, gitu. Iya. Itu banyak. Iya. Setiap bulan itu ada. Nah jadi kita itu kebetulan di dinas kita itu kan menangani juga masalah pembuatan KTP, Iya. ya KTP elektronik, ya kita buat juga ya. Tapi itu dilaksanakan di kabupaten kota. Nah apabila orang itu nggak punya identitas seperti disampaikan itu bisa pakai sidik jari. Kalau sidik jari yang kalau nggak ada lagi, misalnya kan Iya, semata. pakai ya semata ketahuan dia dari mana, Dari mana, ya, udah dari pernah rekaman dulu. sudah punya rekaman dulu. Ya, maksudnya rekaman KTP misalnya kan, kalau udah terekam nanti seluruh Indonesia bisa teracak dia itu Iya, siapa. dia ada. Ya, kalau ada keluarganya nanti kita komunikasikan ya seperti itu. Yang penting terbuka informasi kita bisa menerima. Yang penting ada peran serta Karena serta masyarakat itu paling sangat dibutuhkan. Kalau dinas sosial kan nggak lihat langsung Pak ya, kebanyakan kalau nggak ada pengaduan masyarakat, dinas-dinas kayak kita ini kan nggak tahu. Oh ini ada ODGJ di sini, ini ada di, nggak bakal langsung terjun cari ODGJ. Nggak gitu. Oke, jadi sobat Gemilang semua, dari hasil pembicaraan tadi, bincang-bincang singkat dengan Pak Ashraf dan Ibu Indah, kita dapat ambil kesimpulan nih bahwa memang beberapa tahun kebelakangan setelah pandemi COVID-19 itu Bangka Belitung nih peringkat 3 besar untuk pernikahan usia anak di seluruh Indonesia ya. Sekarang peringkat kelima. Peringkat kelima mengalami penurunan setiap tahunnya, dan harapannya untuk kedepannya Sobat Gemilang semua bisa mensosialisasikan kepada teman-teman yang usia anak seperti kita semua yang di bawah 18 tahun masih hitungan anak jadi. Nah, jadi bisa sosialisasikan dengan teman-teman semua bahwa pernikahan usia anak ini punya banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Dampak negatif seperti dikatakan Ibu Indah tadi, ada yang pertama stunting, lalu yang kedua kesehatan mental dan kesehatan fisik itu belum siap bagi seorang ibu atau ayah tadi kata ibu tadi mengurus anak ngurus anak gitu. Jadi lebih baik menghindarlah daripada harus terjadi pada kita, dan itu sudah dilaksanakan, sudah ada program-program dari Dinas DP 3 CSKB. Nah, banyak sekali program-programnya, salah satunya sosialisasi kepada anak-anak, remaja-remaja di tingkat sekolah menengah. Lalu juga ada program di masyarakat yang mensosialisasikan betapa pentingnya untuk dapat menjaga kesehatan reproduksi, lalu menjauhi yang namanya seks bebas, pernikahan usia dini itu. Jadi penting sekali bahwasanya kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Dan situ tadi ada hal yang penting yang dapat saya petik adalah bukan hanya faktor kita sendiri melainkan berbagai sektor. Contohnya tadi dari Dinas DP3 CSKB tadi berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan dinas-dinas lain supaya apa? Tercapainya kemakmuran di masyarakat gitu. Jadi setiap masalah itu sebenarnya solusinya adalah kerjasama satu pihak ke pihak lain. Ya, betul sekali. Dan di sini juga saya petik dari hikmah dari perkataan Pak Ashraf itu bahwasannya kita harus beriman terlebih dahulu baru ilmunya.
jika kita punya iman ya pasti ilmunya yang kita sebar akan bermanfaat Iya. bagi orang lain. Dan mulailah diri kita sendiri untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan mungkin kita juga udah di ujung acara nih Bu. Kepada Sobat Gemilang, terima kasih sebelumnya Iya, kepada Pak terima Asraf kasih. dan Iya. semoga hari ini edukasi kita menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi pada Sobat Gemilang nih. Saya akhiri dan teman-teman semua, semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemilang. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Baik, sukses. Iya, Kelas terima kasih, Pak. di kelas Kelas berapa? 12 ya udah. Oh, 11, berarti 1 tahun lagi ya? Iya. Ya, nanti bisa lanjut studi ya. Anak itu juga kelas 11, iya 11 tapi SMA 1. Oh iya. Oh, sama dengan saya. Dari oh, dari sini ya. Tahun berapa? Oh, lanjut S2 aja. Sudah? Belum. Oh, sudah. Oh iya. Kita yang masuk di grup itu. Menulis yang pengetahuan kita dalam Inggris. Iya, ada kan? Tulis saja. Kita nanti dipublikasi. Nanti saya share lagi ya di karena ini apa? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oh ya. Nih jalan terus ya Kia. Iya, dimatiin dulu.